Di sini, kita akan membahas salah satu konflik penuh kontroversi dalam hukum internasional, yaitu konflik Iran dan Israel yang memuncak pada pertengahan tahun 2025. Namun, ini bukan hanya sekedar konflik bersenjata. Ini adalah gambaran yang memperlihatkan seberapa efektif atau tidak efektifnya implementasi hukum internasional dalam mencegah perang, melindungi warga sipil, dan menjaga stabilitas global. Kita akan melihat peristiwa ini dari tiga sisi: kronologi faktual, analisis hukum internasional, dan tentu solusi yang ditawarkan ke depannya. Ketegangan telah meningkat sejak awal Juni 2025 ketika International Atomic Energy Agency (IAEA) menyatakan bahwa Iran tidak lagi mematuhi batas pengayaan uranium yang sesuai ketentuan perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action, yaitu sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran yang dicapai pada tahun 2015 antara Iran dan negara-negara P5+1, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok ditambah Jerman. Iran dituduh mengembangkan pengayaan uranium di atas ambang batas 60%, sesuatu yang dianggap sebagai langkah menuju senjata nuklir. Lalu, pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan udara mendadak ke beberapa fasilitas penting Iran. Fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan, markas militer di Teheran, dan beberapa laboratorium teknologi tinggi. Serangan ini menewaskan lebih dari 40 ilmuwan dan pejabat militer di Iran. Iran segera membalas dengan 250 kg rudal Houthi yang menghantam wilayah utara Israel, Beersheba. Kelompok milisi sekutu Iran di Yaman dan Irak pun turut menyerang posisi Israel. Amerika Serikat ikut terlibat, menghantam 3 posisi pertahanan dan reaktor Iran. Ini menandai keterlibatan langsung kekuatan global dalam konflik ini. Hingga ada kabar, setelah 11 hari pertempuran, sebuah gencatan senjata sementara tercapai berkat mediasi Turki dan PBB. Meski begitu, perlu saya ingatkan bahwa ini hanyalah gencatan senjata sementara. Dalam hal ini, jelas dampak politik dan hukum masih berlangsung hingga saat ini. Hukum internasional. Konflik ini telah memperlihatkan satu fakta hukum yang tegas, yaitu mekanisme pencegahan konflik dalam hukum internasional yang tidak berjalan ketika negara kuat memilih bertindak secara sepihak. Melihat dari sisi legalitasnya dalam hukum internasional, serangan Israel terhadap Iran, meskipun diklaim sebagai pembelaan diri, telah melampaui batas yang diperbolehkan dalam pasal 51 Piagam PBB. Israel bertindak atas dasar ancaman yang belum terjadi, melalui serangan preventif yang secara hukum tidak ada pembenarannya. Pembelaan diri dalam hukum internasional harus bersifat reaktif, bukan proaktif atas dasar ketakutan dan persepsi semata. Di sisi lain, Iran membalas dengan serangan rudal ke wilayah-wilayah sipil Israel. Ini juga bukan bentuk pembelaan diri yang sah, karena melanggar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi dalam hukum humaniter internasional. Israel di sini seperti hakim yang mengetuk palu untuk memutuskan kesalahan terdakwa sebelum adanya persidangan secara subjektif, sehingga dalam penyelesaian sepihak masalah ini tidak ada ruang untuk membawanya ke pengadilan internasional. Konvensi Jenewa. Menurut Konvensi Jenewa, pihak yang berkonflik wajib meminimalkan korban sipil, menyerang hanya target militer, dan menjaga proporsionalitas dari serangan tersebut. Namun kenyataannya, Israel menyerang gedung apartemen yang diduga menjadi tempat rapat milisi, hingga menewaskan puluhan warga sipil. Lalu, Iran pun membalas dengan rudal ke pelabuhan sipil Haifa dan wilayah non-militer lainnya. Keduanya berpotensi melanggar hukum perang dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma ICC. NPT, Non-Proliferation Treaty. Iran adalah anggota NPT, Non-Proliferation Treaty, yang berarti ia berhak mengembangkan teknologi nuklir damai. Namun, karena tekanan politik, setiap programnya diawasi ketat dan dianggap ancaman. Ironisnya, Israel bukan anggota NPT,
dan diyakini memiliki lebih dari 80 hulu ledak hilir, tetapi tidak pernah diaudit atau bahkan ada sanksi. Artinya, satu pihak diawasi ketat sementara pihak lain bebas tanpa akuntabilitas. Ini menciptakan standar ganda yang merusak kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri. Lemahnya hukum dan lembaga internasional. Di sini, kita juga telah menyaksikan krisis legitimasi dari lembaga internasional itu sendiri maupun hukum internasionalnya, yaitu dengan Dewan Keamanan PBB gagal bertindak cepat karena diveto oleh anggota tetap, International Atomic Energy Agency yang dituding bias dalam laporan-laporannya, dan tidak ada ruang untuk mengadili di Mahkamah Internasional yang membuktikan bahwa hukum internasional tidak memiliki taring saat kepentingan politik negara besar bermain di dalamnya. Analisis dan opini. Yang pertama, PBB harus segera membentuk tim investigasi independen. Dikarenakan konflik ini sudah memakan korban sipil, PBB perlu membentuk tim penyelidikan independen dengan mandat dari Dewan HAM atau Majelis Umum untuk menyusun laporan pelanggaran HAM dan hukum humaniter, mendokumentasikan potensi kejahatan perang, dan mencatat tindakan hukumnya atas tindakan terkait. Yang kedua, membentuk pengadilan ad hoc internasional untuk konflik Iran-Israel. Seperti halnya pengadilan internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, pengadilan ad hoc harus dibentuk untuk mengadili individu pelaku kejahatan perang, menunjukkan bahwa tidak ada negara yang kebal hukum, dan memulihkan martabat korban dan keluarga mereka melalui proses hukum secara transparan. Yang ketiga, diperlukan penjelasan konkret ancaman pembelaan diri dari PBB. Konflik ini membuka celah serius yang menangkap maksud atas doktrin pembelaan diri dari ancaman langsung, imminent threat, yang saat ini belum ada penetapan standarnya seperti apa dan bagaimana yang akan disepakati oleh global itu sendiri, yang mengharuskan untuk mendorong agar Majelis Hukum PBB mengeluarkan resolusi untuk mendefinisikan secara sempit apa yang dimaksud ancaman langsung dan membedakan secara tegas antara preemptive strike atau serangan pendahuluan serangan militer yang dilakukan untuk mencegah serangan yang akan terjadi, imminent threat, negara lebih dulu ya karena yakin lawannya akan menyerang dalam waktu dekat, dan preventive war atau perang yang dilancarkan bukan karena ancaman langsung, tapi untuk mencegah ancaman di masa depan yang dianggap akan tumbuh atau menjadi lebih berbahaya jika dibiarkan, dan menetapkan batasan hukumnya secara objektif dan tidak bisa ditafsirkan secara sepihak. Yang keempat, negara-negara regional perlu memperkuat mekanisme non-militer agar tidak adanya campur tangan keputusan politik sepihak lagi dari campur tangan negara besar yang memiliki veto, mengedepankan prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai sengketa internasional. Menurut pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, negara-negara di kawasan Timur Tengah harus mengaktifkan kembali mekanisme diplomasi regional seperti Konferensi Keamanan Timur Tengah dan membentuk forum hukum interregional yang bisa mengadvokasi penyelesaian konflik. Kurang lebih, isi ringkasan dari analisis dan opininya yaitu reformasi internasional, Atomic Energy Agency, dan Dewan Keamanan PBB agar lebih netral lagi dan transparan, bentuk pengadilan internasional ad hoc untuk menyelidiki kejahatan perang dari kedua belah pihak, bangun forum dialog regional di Timur Tengah yang dipimpin negara-negara kawasan, bukan negara besar. Tekan semua pihak di bawah hukum internasional agar menghentikan retorika militer dan kembali ke jalur diplomasi hukum. Dan saat ini, korban dari pihak Iran tewas sebanyak 606 warga dan sebanyak 5.332 warga Iran yang terluka. Sedangkan dari pihak Israel, 29 orang tewas dan 3.400 terluka. Mulai dari Konvensi Jenewa dilanggar, International Atomic Energy Agency kurang efektif melakukan penanganannya, hingga adanya campur tangan dari negara besar, menunjukkan bahwa banyaknya hukum internasional yang diinjak terang-terangan. Ini juga membuktikan bahwa hukum internasional bisa diikat dan bisa pula dilepaskan.
Konflik antara Iran dan Israel bukan hanya benturan dua kekuatan Timur Tengah. Ini adalah ujian moral dan hukum bagi dunia, atau lebih tepatnya, bagi hukum internasional itu sendiri. Ketika rasa takut menjadi alasan untuk melanggar hukum, dan kekuatan jadi syarat untuk menegakkannya, maka dunia telah kehilangan arah. Karena tanpa keadilan hukum, kita bukanlah hidup dalam peradaban, melainkan dalam ketakutan yang dinormalisasi. Saatnya, hukum internasional mengembalikan hukum sebagai alat perdamaian, bukan alat pembenaran atau kepentingan politik.